Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau Tuhan Allah kami yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Engkau berjanji, kalau Engkau berfirman, semuanya itu iya dan amin, dan pasti Engkau tepati. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, kita akan menggemakan Mazmur 91. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap kebenaran isi hati Bapa di sorga, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Rabu tanggal 5 April 2023. Kita yang ikut doa puasa raya selama 40 hari, ini adalah hari yang ke-35. Yeay! 5 hari lagi selesai doa puasanya bagi yang mau selesai. Yang mau terus, ya silahkan dilanjut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali sekarang akan merenungkan dari Amsal pasal 18 ya. Masih di Amsal pasal 18. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bersama saya ucapkan semangat. 2, 3, semangat. Ya, hari ini kita akan bicara tentang semangat. Dari satu ayat ini ada 2 kali kata semangat. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini, nggak peduli laki atau perempuan, kaya atau miskin, orang percaya kepada Kristus Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus Tuhan, orang yang memiliki jabatan sebagai pendeta, penginjil, rasul, nabi, gembala,
guru-guru, penginjil juga akan mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan ini, ya. Nah, Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa masalah atau pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen atau oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan atau kemampuan setiap kita masing-masing. Setiap kita punya kemampuan, keterbatasan masing-masing. Maka itu Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika pencobaan atau masalah itu datang, maka Tuhan akan menyediakan jalan keluarnya bagi kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika masalah, pencobaan, problema datang ke hidup kita membuat kita nyesek di hati. Kita merasa menderita, merasa tidak nyaman. Kita harus menghadapinya dengan semangat. Amin. Yang menulis ini Raja Salomo, Bapak Ibu sekalian, dia bukanlah raja yang tidak mengalami masalah, ya kan? Apalagi dia punya istri 1000, Bapak Ibu sekalian. Punya istri satu aja model Ibu Yongki ini yang baik banget, ya kan? Itu menimbulkan masalah sampai rambut kepala saya ini gundul, ya kan? Apalagi Raja Salomo, istrinya 1000, masalahnya berapa itu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Belum lagi ngurusin yang namanya kerajaannya yang begitu megah dan besar. Pegawainya udah berapa banyak, rakyatnya berapa banyak, masalahnya berapa banyak. Maka itu apa yang dikatakan oleh Salomo ini iya dan amin. Karena apa? Karena Salomo udah pernah ngalami masalah yang silih berganti, bertubi-tubi dalam hidupnya. Jadi semangat itu penting sekali. Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian apa yang sedang menjadi pergumulan daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah ya, kita yang ambil bagian di dalam doa dan puasa tetap semangat di dalam Tuhan. Sebab kalau semangat kita sampai padam, ya kan? Siapa yang dapat memulihkannya selain diri kita sendiri? Ingat, Tuhan kita sudah mencurahkan yang namanya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, disediakan untuk kita yang dicintainya, dikasihnya untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Tinggal kita mau meresponi semangat yang Tuhan berikan atau tidak, ya. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita bersemangat, Alkitab bilang kita akan mampu menghadapi bahkan menanggung penderitaan di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Nah, hari ini dari kata semangat ini kita akan belajar ternyata Bapak Ibu sekalian ya, ada 3 macam sumber yang menyebabkan kita ini bisa semangat. Mari kita baca dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wah, luar biasa. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang capek, yang burn out, dan bahkan dia menambahkan semangat. Kemudian ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini orang muda loh Bapak Ibu sekalian ya. Dan teruna jatuh tersandung. Ayat 31 penting sekali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, yang pertama, sumber semangat itu datangnya dari Tuhan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan semangat daripada Tuhan, seperti kita mau mendapatkan donat, ya kita harus pergi ke toko donat. Kalau kita mau mendapatkan semangat daripada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, seorang ibu bilang begini, Pak, semalaman handphone saya udah cas, Pak. Tapi pagi hari waktu saya buka teleponnya, handphonenya nggak ada baterainya, low bat, dan kemudian mati. Saya bilang, jangan-jangan ibu ini ya waktu nyolokin handphonenya ke kabelnya, ya kan, mungkin kurang tepat. Atau mungkin sudah tepat, tapi ujungnya nggak kena kecolokan listrik. Kenapa? Saya pernah ngalami begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lihat, kok ini malah baterainya udah mau habis. Saya lihat, waduh, colokannya ternyata nggak nempel ke sumber listriknya. Ya, nah kalau kita Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, dalam doa dan puasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Percayalah, kita pasti memiliki semangat. Bahkan dikatakan berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi letih. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo, yang pertama, biarlah kita terus-menerus doa puasanya udah selesai selama 40 hari. Kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya bisa kita hadapi dengan penuh semangat. Dan percayalah, ketika kita punya semangat, Tuhan Allah Immanuel menyertai kita, maka perkara-perkara yang ajaib itu pasti kita alami juga. Yang kedua, semangat itu datang dari mana? Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 45. Kejadian 45 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ini kan kisah tentang Yakub yang namanya sudah diganti menjadi Israel. Yakub patah semangatnya. Ya, dia udah bosan hidup. Hari-harinya penuh dengan kesusahan, kesedihan, dan penderitaan. Karena apa? Karena anak yang dicintainya, yang namanya Yusuf, dikira tanda petik sudah mati, ya kan? Karena anak-anaknya yang lainnya kan bohongi bapaknya, bilang begini, anakmu yang namanya Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Ini buktinya, bajunya penuh dengan lumuran darah. Ya, Bapak Ibu bisa tahu itu cerita dari Kejadian pasal yang ke-45, 44, dan yang sebelumnya itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Yakub udah bosan untuk hidup. Tetapi kemudian dikatakan, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Jadi dari mana sumber semangat? Yang kedua, yaitu dari dalam diri sendiri.
Maka itu kalau kita nggak punya semangat, datanglah ke cermin. Ya kan, lihat kaca dan berkata, semangat, semangat, semangat. Ayo. Nggak boleh loyo, nggak boleh lemes, ya kan? Nggak boleh putus asa. Harus semangat. Amin. Karena kita tahu ya bahwa ujung-ujungnya akhir daripada hidup kita seperti kata Alkitab, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, saudara kita Wempi Purnawan itu hafal banget dengan ayat itu. Jangan khawatir, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi sumber semangat yang kedua adalah dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita ini sering mengundang hamba-hamba Tuhan terkenal, hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, juga motivator-motivator untuk mengisi acara kita Worship from Home setiap hari Kamis jam 8 malam waktu New York. Tujuannya apa? Ya kan, tujuannya agar supaya kita bisa mendengar firman Tuhan, dan kemudian imannya timbul, kita jadi bersemangat. Dan di buku di toko-toko buku banyak buku-buku tentang semangat. Kemudian di sosial media, di handphone, di lain sebagainya kita juga bisa melihat, membaca, mendengar berita-berita tentang bagaimana menjadi semangat. Tapi itu semuanya percuma, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak melangkah. Amin. Iman tanpa perbuatan itu mati atau sia-sia. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi semangat, yaitu dengan memotivasi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ayub pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ya, ini kisah tentang Ayub. Bagaimana Ayub itu sudah jatuh di timpa tangga, tangganya ada pakunya, pakunya berkarat. Setelah itu Ayub digigit anjing gila, ya kan? Kan itu gambaran penderitaan Ayub. Ayub sangat menderita. Anak-anaknya mati semua, harta bendanya ludes-des, kemudian tubuhnya sakit semuanya, Bapak Ibu sekalian ya. Sakit, gatal-gatal, begitu menderitanya Ayub. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah penderitaannya ada sahabat-sahabatnya yang datang untuk menghibur dia. Ya, kita kan masih di Amsal 18. Amsal 18 ayat 24 bilang gini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu sekalian, milikilah sahabat-sahabat yang kelihatan buahnya. Sebab ada sahabat-sahabat yang mendekat kepada kita yang hanya mau memanfaatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi beruntunglah, hokilah kita, ya kan? Kalau kita punya sahabat-sahabat yang ketika kita terpuruk, ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita nothing, ketika kita nobody, kemudian sahabat-sahabat itu datang kepada kita untuk menghibur kita. Itu luar biasa, ya kan? Ayub begitu menderitanya, tapi masih ada sahabat-sahabatnya yang memberi penghiburan kepada dia, memberikan semangat.
mau datang menengok dia. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian yang suka ditempel sama orang-orang yang terkenal, yang followernya banyak, yang suka upload-upload di IG, di YouTube, nyebut-nyebut namanya. Nah, ini terus ditempel, ya kan? Karena apa? Mau nunut terkenal, ya kan? Kemudian kalau ada yang terpuruk, nggak ditempel, Bapak Ibu sekalian. Ayo luar biasa, ya kan? Dia punya teman-teman yang luar biasa, yang setia, sehingga apa? Dia tetap bersemangat di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Jadi yang ketiga, semangat datang dari komunitas, semangat datang dari lingkungan, semangat datang dari sahabat-sahabat yang kita miliki. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyendiri. Bersahabatan itu penting, ikut komsel itu penting, ikut Bethany Family Altar itu penting. Karena ketika kita kumpul ini, seperti arang itu Bapak Ibu sekalian, kalau arang diambil dari kumpulannya, arang itu akan cepat mati. Tapi kalau arang itu ada di dalam kumpulannya, arang itu akan terus menyala-nyala dan membara. Semangat, semangat, dan semangat. Kita belajar 3 hal tentang semangat. Semangat itu datangnya ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Semangat ketika kita memotivasi kita sendiri untuk tetap menjadi orang yang bersemangat. Dan yang ketiga, semangat itu datang dari lingkungan, dari komunitas, dari sahabat-sahabat kita. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil dan memilih kami hari ini, agar kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang bersemangat. Sehingga dengan semangat itu kami dapat menolong orang-orang yang letih lesu, yang ada di sekeliling kami. Dan dengan semangat yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Karena kami tahu ujung-ujungnya nasib kami adalah lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.